Kekuatanmu ini kamu jadi nggak rapuh kalau kamu punya iman. Apa maksudnya iman? Saya beriman kok Ustazah. Saya beriman Ustazah. Ustazah tanya dah siapa Tuhan saya. Saya tahu jawabnya. Kan begitu. Bukan berarti kamu kalau dibilang Tuhanmu siapa, Allah, Nabimu, Nabi Muhammad, kamu sudah beriman. Gak gitu. Gak gitu. Iman bukan tentang ucapannya lisan. Iman bukan sekedar ucapan lisan. Iman adalah apa yang ada di dalam hatimu tentang keyakinan-keyakinanmu. Yakin bahwa hanya Allah lah pengendali hidup kita, bukan suami, bukan orang tua. Yakin bahwasanya pengendali hidup kita hanya satu, namanya yang bikin sehat hanya satu, namanya yang bikin sakit hanya satu, namanya yang menghendaki kehidupan hanya satu, namanya yang menciptakan kematian, menentukan kematian hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah iman. Makanya kalau ada orang bilang, waduh suami saya mau pensiun, gimana ya cara saya makan? Ini gak beriman nih. Gak beriman. Suami saya mau pensiun tahun depan, waduh gimana nih cara kami hidup? Ini gak beriman. Jadi sekalian, orang yang menista agama, maaf, bukan hanya mereka yang kebakar Quran. Itu iya. Orang yang menista agama bukan hanya orang-orang yang misalnya dia bakar Al-Quran, dia ngata-ngatain tentang Nabi Muhammad. Itu iya. Betul teman-teman saya sekalian. Akan tetapi kamu ragu-ragu minggu depan makan apa? Kamu ragu-ragu bagaimana nasibmu 2 hari yang akan datang. Kamu ragu-ragu terhadap rezekimu besok lusa. Kamu sampai menuntut-nuntut suamimu untuk urusan rezekimu. Hati-hati, keraguanmu itu mempertanyakan keimanan di dalam hatimu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu terhitung tidak beriman kepada Allah karena kamu ragu-ragu terhadap urusan rezeki terutamanya. Bu, jodoh, rezeki, mati, itu statusnya sama-sama di tangan Allah. Allah semua yang ngatur, gak ada siapapun. Makanya jangan suka nanya sama adik-adik jomblo kapan nikah. Dia gak tahu. Nah sesuatunya di tangan Allah, mana dia tahu, Bu? Yang undangan udah disebar aja, kalau Allah tidak menghendaki bisa gagal. Langsung tuh adik-adik betul.
Jadi berhentilah bertanya sama orang yang belum nikah kapan nikah. Orang udah nikah juga berhentilah bertanya kapan punya anak. Dia nggak tahu, ibu-ibu sekalian, dia nggak tahu. Saya waktu baru pertama nikah, saya nggak tahu kapan saya punya anak. Sampai sekarang, saya belum tahu kapan saya punya anak, atau bahkan mungkin punya anak apa nggak punya anak, saya nggak tahu. Maka sebagaimana saya nggak tahu, kamu nggak tahu, jangan pernah nanya sesuatu yang nggak ada siapapun tahu jawabannya. Kesian adik-adik kecil-kecil kita itu, umur 25 tahun tanyain mulu, "Ustazah, saya emang nggak mau mudik dah." Ujian, Ustazah kalau mudik tanya mulu sama orang, "Kapan nikah? Kapan nikah?" Saya kasih aja dah jawabannya, saya bilang gini aja, kalau ada yang nanya sama kamu kapan nikah, jawab balik, "Kamu kapan mati?" Itu sama statusnya. Kapan nikah, kapan punya anak, kapan mati, sama-sama nggak ada yang tahu kecuali iman. Seharusnya mengajarkan kepada kita, iman seharusnya membuat kita paham bahwasanya penentu kehidupan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan akhirnya jadi tuntutan di masyarakat kita gitu. Sampai ada adik-adik, "Ustazah, pokoknya Ustazah doain nih sebelum Ramadan nih saya harus udah nikah Ustazah." Maksa banget gitu deh, Ramadannya udah deket. "Ih, pokoknya Ustazah gue harus udah nikah sebelum Ramadan." Kenapa gitu? Biar saya bisa melaksanakan hadisnya Nabi Muhammad. Hadis yang mana? Berbukalah dengan yang manis.